Biarlah Tuhan Yesus kita baik bagi kita. Yang siap untuk bersama-sama memuji Tuhan, kita mari lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup, kepada Yesus Kristus yang satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi kami, yang merelakan nyawanya dan membuat kami hidup dan memberikan kami kehidupan yang baru, sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, yang berlimpah atas kami, atas gereja-Mu di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan, Kau memanggil dan memilih kami. Kami mau setia selama-lamanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah satu-satunya Bapa yang mengerti hidup kami. Kami Bapa, segenap hati kami rindu akan hadir-Mu. Dan kami mau senantiasa berada di dalam hadir-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami percaya sukacita surga mengalir bagi kami semua di tempat ini, memenuhkan kami semuanya. Dan kami bersorak-sorai oleh karena Roh-Mu memenuhi kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami akan memuliakan Engkau Tuhan, dan surga disenangkan. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur buat Tuhan kita yang ajaib, Bapa kita yang kekal selama-lamanya.
Sama-sama katakan amin. Percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah umat pilihan Allah. Amin. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri, sama-sama kita dengar panggilannya Tuhan Yesus untuk menggenapi firman. Sama-sama sambil bertepuk tangan di atas kepala kita semua. Sama-sama kita mengatakan, mari kita semua umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, come on sing. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Setiap kita katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama kita katakan sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bersama-sama kita katakan, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Lambaikan tanganmu, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap
sumber kekuatan bagi kita. Come on guys. Mari kita tepuk tangan kepada Tuhan. Aku tak bersuka karena
Semua persembahan yang terbaik
Dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia mati agar kita hidup. Jiwa dan raga. Dia bangkit untuk menyediakan kemenangan bagi kita. Dia naik ke kerajaan surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua orang-orang yang percaya. Untuk itu, biar kita memberikan hidup kita jadi alat penginjil baru ada tempatnya. Guru-guru, imam, karena nabi, gembala ada tempatnya. Pakailah hidupku sebagai Yes, hanya ini Tuhan. Oh Yesus, hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan lemah kuatnya temannya dan bersedih kau hiburkan. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, ini sebuah komitmen bagi kita. Hanya ini Tuhan. hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Sorak-sorai kemenangan Kau anugerahkan bagi kami. Roh Kudus, Kau memimpin hidup kami pada hari ini sampai selama-lamanya, sampai kami di kerajaan sorga dan menikmati mahkota kehidupan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Yesus. Langsung saja kita buka kitab Keluaran ya, pasal 6 ayat 1 sampai 5. Sudah ditampilkan? Kita akan membaca melalui IMB ya. Jadi ini terjemahan langsung dari bahasa Ibrani. Kitab aslinya Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani, Perjanjian Lama ya. Perjanjian Baru bahasa apa? Yunani ya. Kita Ibrani ya. Kita bacakannya. Dua ya. Yahweh berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun, karena oleh tangan yang kuatlah ia akan membiarkan mereka pergi, dan oleh tangan yang kuatlah ia akan mengusir mereka dari negerinya. Berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yahweh,
Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, dan namaku Yahweh. Tidakkah aku telah dikenal mereka? Aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberi mereka tanah Kanaan, tanah pengembaraan di mana mereka dahulu adalah orang asing. Aku telah mendengarkan keluh kesah Bani Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku mengingat perjanjianku. Haleluya. Yahweh Elohim yang menjanjikan tanah Kanaan. Yod Ye H W H. Yahweh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang berjanji kepada Musa dan seluruh Bani Israel akan membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Jangan Anda berpikir apakah berbeda Yahweh dengan Yesus Kristus? Satu, nama yang benar. Oleh sebab itu kita harus mengerti. Ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Bahasa Batak pun sangat dekat karena Nomensen menerjemahkannya langsung dari bahasa Ibrani ke bahasa Batak. Jehovah de Batak. Haleluya. Jangan asing. Nama yang benar, nama yang berkuasa. Saya jadi teringat waktu putri saya lahir, ya, bawa ke rumah, ya, selanjutnya kan. Lalu bertumbuh, mama yang katakan mama, dia ngajak bilang mama, dia mama, yang putri saya. Tahu apa kata putri saya? Papa. Kau tahu? Papa. Aku ya, tapi enggak ngelihat. Kenapa? Karena aku mau dipanggil ayah. 5 keturunan kami di atas ayah, opungku dipanggil ayah, opungnya opungku dipanggil ayah. Karena opung ayahku pertama kali non Kristen. Dia jadi dipanggil ayah, lalu duduk mendengar di sekitaran Sibadoar, Tampang Selatan. Kok enak sekali pujian penyembahan yang dinaikkan dari gereja ini. Dia belum tahu pada saat itu kan. Dia tahu musiknya, organnya. Kok damai ya? Aku sembahyang pagi, siang, sore, malam, subuh kok nggak merasakan damainya seperti ini, tenangnya. Akhirnya duduk di Injil ya, dan menerima Yahweh atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya menjadi pendeta. GKPA dulu HKBP, Huria Kristen Batak Protestan Angkola, sekarang jadi GKPA. Turun. Lahir opung ayahku jadi orang keuangan. Lahir lagi ayahku jadi orang keuangan ya. Lahir si Rudi jadi orang keuangan yang gagal. Di sini ambruk, di situ ambruk ya. Tali percintaannya ambruk. Itu pun nyaris ya kan. Marlojak Tuhan. Pada nama yang benar saat dia memanggil putri saya ayah, baru saya akan menolehkan wajah saya. Ditarik-tarik ya papa. Saya gak mau. Aku suka dipanggil ayah. Bilang. Dia gak bisa bilang ya. Baru aku peluk dia, aku angkatlah dia. Ya. Ada nama yang berkuasa di bumi maupun di kerajaan sorga. Tidak sembarangan jika saudara sedang melihat orang kemasukan atau kerasukan setan, saudara menyebut nama yang lain dalam nama Nabi Elisa. Tak sembuh, apalagi Elisa Siregar, paling jatuh cinta dia nanti. Tidak lepas, karena tidak berkuasa namanya. Janji Tuhan yang harus kita pegang. Janji Tuhan yang benar melalui nama yang benar, nama yang penuh kasih. Betapa mengerikannya pemberontakan bangsa Israel sehingga mereka diperbudak. Berapa tahun? Ratusan, 430 tahun ya. Pas 50 nggak kurang lagi tuh Bu. Begitu luar biasa mereka diperbudak, buat batu, tidak menyampai target, mereka dicambuk, dipukuli.
itu pun Tuhan tetap mendengar jeritan mereka. Oleh karena Tuhan yang kita kenal penuh kasih setia, kasih karunia-Nya melimpah-limpah buat bangsa Israel. Kasih karunia melimpah-limpah bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Tetapi jangan memberontak, kata kiri kanannya, jangan pemberontak bilang. Bahaya. Kalau di Indonesia siapa nama pemberontaknya, kelompoknya G30 SPK ya, gerak ya. Partai Komunis Indonesia. Apa lambangnya? Palu dengan arit ya, arit ya, untuk motong rumput kan? Dibuat untuk motong leher. Paku untuk nongkok paku martil dibuat untuk nongkok kepala yang jogal yang nggak mau ikut. Itulah yang harus benar-benar kita pahami. Siapa yang berjanji? Apa janjinya? Siapa nama Tuhan yang berjanji pada bangsa Israel? Siapa nama tadi? Elohim Yahweh. El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. El Shaddai, Tuhan Shaddai yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun kuasanya di muka bumi ini yang bisa menyaingi, yang bisa mengalahkan nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Siapa yang bisa membebaskan kita dari dosa, saudaraku? Apakah engkau memotong lembu banyak-banyak? Motong domba jantan sampai domba kambing bandot banyak-banyak, lalu darah dipercik-percik, itu tidak bisa menembus dosa. Hanya bisa menutupi dosa-dosa, tidak selesai. Tapi Yahweh yang berkuasa. Ada nyanyinya, saya undang lagi. Aduh, ada Yahweh berkuasa. Jadi ini sebuah perdebatan di saat ini. Pada mulanya Elohim menciptakan langit, bumi dan isinya. Lalu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan Elohim itu sebagai tulisannya Allah. Kalau tetangga kita, saudara kita, Allah. Tambah komanya di atas kan? Saudara memilih mulai hari ini, siapa Tuhan yang benar bagimu? Siapa nama Tuhan yang berjanji kepada bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari perbudakan? Tuhan yang mana yang mau mati buat kita, yang membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita? Hanya Yeshua HaMashiach, Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo kita nyanyikan. Yes. Nama yang berkuasa. Dia berjanji kepada Musa untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Yahweh, Yahweh, ya Rada Syarabana, Yahweh, yang menjanjikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Yahweh Elohim yang menjanjikan keselamatan bagi kita, menjanjikan kerajaan surga bagi orang yang beriman kepadanya. Yahweh, Yahweh,
Once more. Musa mendengarkan janji dari satu pribadi yang berkuasa. Tetapi kenapa Moses anak yang diambil dari air ini hanya mendengar janji dan memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, tetapi tidak sampai ke tanah Kanaan? Sungguh luar biasa kesabaran Musa untuk memimpin bangsa Israel yang jogar rukun, yang bebal. Katanya penuh firman Tuhan. Dia sungguh punya panjang sabar, memimpin dengan kasih. Kenapa dia tidak sampai ke tanah Kanaan, saudaraku? Generasi yang kedua yang sampai ke Kanaan, yang generasi Musa hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah Kanaan. Coba sebentar kita bahas ya, dari bilangan pasal 20 ayat 10 sampai 12 saja ya. Setelah Musa dan Harun mengumpulkan jemaat di depan bukit batu itu, Ya, Musa dan Harun mengumpulkan jemaat di depan bukit batu. Kenapa dikumpulkan? Mereka mulai berteriak-teriak, kenapa engkau Musa membawa kami keluar dari tanah Mesir? Air pun tidak tersedia. Sedangkan ketika kami di Mesir, air tersedia, makanan, daging, sayur semua lengkap, gandum lengkap. Bayangkan, sudah dibebaskan dari perbudakan, tetapi masih tetap menggerutu, masih tetap mengeluh. Mana air yang bersih? Apakah kamu ingin membunuh kami di tanah gurun pasir ini? Bayangkan, dia lebih suka diperbudak daripada menjadi orang yang bebas. Freedom, kebebasan, kemerdekaan adalah suatu hal yang sangat berharga. Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Jangan ada suami yang menjajah istri. Jangan ada istri yang menjajah suami. Nanti suami-suami takut istri. Itu kan firman Tuhan, amin. Ya? Apa yang terjadi? Musa sentuh dan tongkatmu ke batu itu. Karena Musa sudah marah melihat kebebalan bangsa yang sedang dipimpinnya. Apa yang dilakukan Musa? Yo. Dengarlah sekarang, hai kamu pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air bagimu Ya. dari bukit batu ini? Dengarkanlah, hai apa nih? Pemberontak, haruskah kami? Lihat, kami itu berarti Musa, Harun. Apakah dia melibatkan Tuhan pada saat katakan kami? Teolog-teolog mengatakan tidak. Kami. Teolog mengatakan sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Apa bisa sanggup dilakukan Musa dan Harun? Apakah mereka sanggup mengubahkan tongkat menjadi ular? No, itu Tuhan. Yahweh. Siapakah dia sanggup membelah laut dengan tongkat? Jangankan dengan tongkat, dengan mesin penjedot yang water tank yang besar itu, mesin yang besar itu pun tidak bisa disedot air laut. Apa juta ton liter. Ini dibelah, bisa berjalan. Siapa bisa lakukan itu semua selain pencipta langit, bumi dan isinya? Coba pikirkan, siapa bisa sanggup menyediakan tiang awan
tiang api. Ada manusia di muka bumi ini, sekalipun orang kaya dunia, siapa sekarang terkaya dunia? Oh, Elon Musk, berapa triliun hartanya? Bang Dodi, oh. Dodi Elfayet ya, raja minyak itu, ya, raja minyak. Siapa bisa menyediakan tiang awan, tiang api, menyediakan tenda dari sini sampai Binjai aja berat, bukan? Benar? Tenda, kanopi, itu yang awan, yang api. Tiang awan yang melindungi bangsa Israel dari panas teriknya matahari, saudaraku. Ini kita berapa derajat? 40 derajat, bukan? Ada yang tadi cek suhu di luar ini? 40 derajat. Di sana tembus 48 sampai 50-an derajat Celcius panasnya. Perlu tiang awan. Kalau hanya payung cukup tembus. Di malam hari suhunya bisa dingin sekali, ekstrim dan minus. Siapa yang bisa menghangatkan? Tiang api yang disediakan Yahweh Elohim pencipta langit, bumi dan isinya. Musa tidak bisa menyediakan itu. Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dan menuju tanah Kanaan yang melimpah madu dan susu. Sungguh manis, berprotein, lemak, berkat-berkatnya luar biasa. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani melimpah-limpah janjikan Tuhan. Musa tidak bisa, Musa hanya menikmati. Dia hanya sebagai media, sebagai alatnya Tuhan, hambanya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Dan saya dan saudara bisa dipakai Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin. Bisa dipakai Tuhan, siapa saja membuka hati dan berharap sepenuhnya pada Tuhan untuk bekerja di seluruh aspek kehidupan kita. Coba lanjutkan. Lalu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air sangat banyak sehingga minumlah seluruh umat itu dan ternaknya. Musa memukulnya berapa kali? 2 kali. Dipukul dengan emosi, membara. Keluar juga air. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang Israel. Oleh karena tidak bisa minum. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Tuhan menginginkan kematian orang yang benar dan menjaga kekudusan. Kalau tidak ada air, maka seluruh angkatan pertama akan mati. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak merencanakan itu. Apa yang terjadi? Keluar air yang segar, penuh mineral. Apalagi H2O. Ya, H2O orang biologi. Ya, oh ya. Nggak ada apa kan? Monoksida nggak ada sih tau? Karbon nggak ada ya. Diasap nggak ada. Air penuh mineral yang dibutuhkan umat Israel, dan kita juga membutuhkan air. Nah, teolog lagi ada mengatakan itu batu karang yang melambangkan Yesus, dan akan keluar air hidup, firman yang hidup, firman yang menyegarkan roh jiwa tubuh kita. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan menyegarkan roh jiwa, air menyegarkan tubuh atau jasmani kita, saudaraku. Jadi dari roh, jiwa dan tubuh harus terpenuhi semua kebutuhan ini. Lanjut. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel. Ya, tidak menguduskan aku di depan Bani Israel, berarti Musa melakukan kesalahan. Menurut kita sepertinya kesalahannya kecil, tapi Tuhan memandang seperti mencuri kemuliaan.
Apa yang bisa kau buat Musa? Itu semua kuasaku, kata Tuhan. Saya tafsirkan seperti itu. Lanjut. Maka engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi yang pertama saudaraku, ingat nama Tuhan yang benar. Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Yeshua HaMashiach. Jangan pernah main-main lagi dengan Bapa yang Maha Kudus. Apa artinya jangan pernah bermain-main dengan kekudusan? Mengerikan rupanya. Dampak yang mengerikan saudaraku. Jauhlah kiranya hukuman dari kehidupan kita. Tetapi biarlah pertolongan Tuhan yang dahsyat itu yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Baik saudara dan saya membutuhkan penolong yang sejati. Oh, satu pribadi yang berjanji pasti akan ditepati. Manusia berjanji belum tentu ditepati. Makanya ada yang kau yang berjanji, kau yang ada janjimu seperti fajar pagi hari. Janji Tuhan saja yang kita pegang, amin. Janji Dia ya dan amin. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah bersinar.
Tuhan yang benar. Sentuh kiri kanan. Teman-teman, pegang janji Tuhan yang benar. Jika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satu pun yang bisa menutupnya. Jika Tuhan yang mengangkat kau, tidak ada satu pun yang bisa merendahkanmu. Yang percaya katakan amin. Jika Tuhan membebaskan, tidak tanggung-tanggung, Dia akan bebaskan semua kehidupanmu dari kesulitan, dari hukum dosa. Haleluya. Dari hinaan. Siapa yang pernah dihina? Saya juga pernah dihina. Siapa yang pernah difitnah? Ada yang pernah difitnah? Ada yang pernah dikucilkan? Tuhan tetap memperdulikan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seberapa besar pun dosa kita, pemberontakan kita. Tetapi ingat, seperti kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria yang penuh dosa, aku tidak menghukummu, apa lagi? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang percaya, yang siap pada amin. Itulah Tuhan kita yang penuh kasih. Dan poin yang ketiga, untuk mencapai tanah Kanaan, melangkah, bertindak. Iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan, pada hakikatnya monding, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Iman perlu melangkah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Siapa dasarnya? Yahweh, Yeshua HaMashiach, batu karang yang teguh dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Kalau engkau belum melihat kebahagiaanmu, pasti di ujungnya ada kebahagiaan. Kalau belum bahagia, berarti belum ujungnya. Kesuksesan pasti Tuhan siapkan. Kalau belum sukses, berarti belum ujungnya. Ada? Pasti Tuhan sanggup menolong kita. Melangkahlah. Nyatakan, aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, aku mempelai Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Boleh menutup matanya saudara kasih Yesus. Segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan ya dan amin. Yahweh Elohim pencipta langit bumi dan isinya tetap memegang janjinya. Dia ingin menyelamatkan kita sampai kita menikmati kerajaan surga. Dan bahkan Dia menganugerahkan hidup yang penuh kelimpahan. Hidup kita di muka bumi ini juga akan melimpah-limpah, melimpah dengan kasih, damai, sejahteranya, sukacitanya, dan kebenaran ada di hidup kita untuk selama-lamanya. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikan, Dia Bapa yang sangat mengerti dan tahu isi hatimu dan yang terbaik bagimu. Yang selalu mengasihi Terima kasih Yesus. Kau angkat kami dari lumpur dosa. Kau bebaskan kami. Kau memanggil dan memilih kami. Semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Mari sampaikan kasih Kristus pada sekelilingmu sampai kita menikmati semai kerajaan surga. kasih.
glory. Penghiburan yang kurindukan selalu kau sediakan, selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Jangan pedulikan lagi apa kata orang tentang dirimu. Pandangan negatif yang menyudutkan, yang mengucilkan, yang memfitnah. Tetapi pedulikanlah Tuhan yang benar, Tuhan yang berjanji kepadamu, berjanji kepada kita semua, yang siap membebaskanmu dari segala kutuk dosa, yang siap membebaskanmu dari segala kekurangan, dari segala duka cita. Dia akan menganugerahkan sukacita melimpah-limpah. Tetap percaya, janjinya ya dan amin. Dia Bapa yang setia, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Ada masa depan yang penuh harapan, ada masa depan yang penuh kebahagiaan, kesuksesan. Bahkan kerajaan surga pun disiapkannya bagi kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Sesuatu yang luar biasa. Mahkota pun disiapkan bagi orang-orang yang tetap menjaga imannya, yang tetap menjaga kekudusannya, sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita untuk bersama-sama di kerajaan surga memimpin. Haleluya, Kau Bapa yang setia. Jangan takut, kita akan terus melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Yahweh Elohim. Haleluya. Penghiburan yang kurindukan selalu kau sediakan, selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku. Angkat tanganmu, serahkan seluruh kehidupan keluargamu kepada Tuhan kita yang benar. Kau ku menata Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan selalu kau sediakan, selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau satu-satunya yang kami percaya, ya Tuhan. Tempat kami bersandar, tempat pengharapan kami, pertolongan kami, perlindungan kami, segala-galanya. Engkau adalah sumber segala sesuatunya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kesanggupan, kemampuan kami untuk kami berjalan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari sepanjang hidup kami di muka bumi ini.
Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sebentar akan berikan persembahan diakonia kami, misi kami, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati yang penuh dengan bersuka cita, kami akan memberi. Amin. Silakan duduk kembali. bersama-sama, hidupku sangat berharga di hadapan Kristus. 3 kali saja. Dua ya. Hidupku sangat berharga di hadapan Kristus. Hidupku sangat berharga di hadapan Kristus. Hidupku sangat berharga di hadapan Kristus. Yang percaya tepuk tangan dong. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa menanyakan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesua Hamasia, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang kunugerahkan Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Nikmatilah Roh Kudus pada hari ini untuk selama-lamanya. Biarlah kita juga mengasihkan buah Roh Kudus mulai hari ini sampai kita di kerajaan sorga dan menikmati mahkota yang sudah diberikan Tuhan kita. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin.